Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Timur, warga hidup dalam kesederhanaan dan saling percaya. Namun suasana berubah mencekam ketika bantuan sosial berupa beras yang seharusnya dibagikan untuk warga miskin, mendadak hilang dari gudang penyimpanan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk! Tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Pagi itu, Desa Nglaras yang biasanya tenang mendadak terasa aneh. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang janggal. Warga satu persatu mulai berkumpul di warung Bu Sarti, membicarakan video pendek yang baru saja menyebar luas di grup pesan warga. Dalam video itu, terlihat beberapa orang tengah membongkar sebuah gudang belakang rumah mewah. Gudang itu penuh dengan karung beras bantuan sosial yang masih tersegel rapi. Ini bukan di mana-mana, ini di rumah Bu Lurah sendiri. Bisik salah satu warga, matanya membelalak. Lihat lantainya, lihat tembok biru itu halaman belakang rumahnya. Seketika suasana meledak. Warga merasa ditipu. Selama ini mereka mengira beras bansos belum turun dari pusat. Banyak yang hanya makan nasi jagung dan singkong karena tak mampu beli beras. Tapi ternyata beras itu diam-diam ditimbun. Di tengah kerumunan, seorang pemuda bernama Raka melangkah cepat menuju rumah kepala dusun. Ia menggenggam ponselnya erat, wajahnya tegang. Pak Dusun harus tahu ini. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini pengkhianatan, ucapnya penuh emosi. Sementara itu, di rumah Lurah Darmawan, sang istri, Bu Lurah Yuni, tengah duduk di ruang tamu besar yang berisi sofa mahal dan lukisan bergaya Eropa. Ia sedang menerima dua tamu tengkulak yang membicarakan harga beras yang akan dikirim malam nanti. Pokoknya malam ini saya butuh mobil pick-up satu lagi. Barang harus bersih sebelum pagi, ucap Bu Lurah sambil menghisap rokok tipisnya. Di luar, gerak-gerik aneh mulai dirasakan para tetangga. Truk kecil sering datang malam hari, lalu pergi diam-diam menjelang subuh. Beberapa warga yang penasaran mulai mengintai dan memotret. Bukti demi bukti mulai terkumpul. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Grup-grup pesan, akun media sosial lokal, bahkan tukang ojek di pangkalan pun ikut membicarakannya. Pagi itu, rumah Bu Lurah masih terlihat tenang dari luar. Tapi dari kejauhan, langkah kaki massa mulai terdengar mendekat. Langkah yang membawa amarah. Langkah yang tak akan berhenti hanya dengan kata maaf. Siang itu, terik matahari tidak mampu meredam bara di dada warga Desa Nglaras. Lapangan balai desa dipenuhi wajah-wajah murka, tangan-tangan yang terkepal, dan suara yang tak lagi bisa diredam. Beberapa pemuda tampak membawa spanduk bertuliskan, "Beras kami dicuri, pengkhianat rakyat," dan "Tangkap istri lurah sekarang juga." Pak Dusun Taryo berdiri di depan balai, mencoba menenangkan. Tapi suaranya tenggelam dalam teriakan. "Kami lapar. Kami butuh keadilan," teriak seorang ibu sambil mengangkat karung beras kosong. Di ujung kerumunan, Raka, pemuda yang sejak pagi menyebarkan video bukti, berdiri di atas bangku kayu. Suaranya lantang, menggema. "Sudah cukup kita dibohongi. Beras bansos yang seharusnya buat kita malah dijual ke luar kota. Sementara anak-anak kita makan nasi basi. Sekarang rumahnya harus kita periksa. Jangan tunggu pemerintah. Kita bertindak sekarang." Massa serempak bersorak, langkah kaki mulai bergerak ke arah rumah lurah. Jalan kecil menuju rumah mewah itu perlahan dipenuhi manusia. Tangan-tangan membawa kayu, pentungan, bahkan botol kosong. Suara takbir mulai terdengar bersahutan, mengguncang suasana. Di dalam rumah,
Bu Lurah Yuni mulai gelisah. Suara dari luar terdengar seperti ombak besar yang siap menggulung. Ia menutup jendela satu persatu, lalu menghubungi seseorang lewat ponselnya. "Mas, tolong cepat pulang. Warga mulai datang." "Aku takut," ucapnya terbata. Tapi suara di ujung telepon hanya menjawab singkat. "Aku sedang rapat, jangan panik." Terlambat. Beberapa warga sudah merangsek ke halaman. Gerbang rumah mulai digedor. "Yuni keluar." "Mana beras kami?" "Keluar," teriak seorang bapak dengan suara serak. Bu Lurah mundur, wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mencoba bersembunyi di belakang lemari, tapi suara kaca pecah membuatnya makin gemetar. Tiba-tiba dari balik rumah, seseorang berteriak, "Di gudang belakang. Ayo lihat." Dan seperti air bah yang jebol, massa berhamburan ke arah belakang rumah. Pintu gudang didobrak. Karung-karung beras bansos masih menumpuk rapi. Sebagian sudah terbuka, ada cap resmi pemerintah di setiap karungnya. Tak ada yang bisa membantah. Warga makin berang. Teriakan berubah jadi ancaman. Di langit, awan mendung perlahan menggulung, seolah menjadi pertanda akan datangnya badai yang lebih besar. Sore menjelang, langit gelap menggantung di atas Desa Nglaras, seolah ikut menyaksikan amarah rakyat yang sudah membara. Setelah pintu gudang belakang rumah Bu Lurah dijebol, puluhan karung beras bantuan sosial diseret ke halaman. Warga memukul-mukul karung itu sambil menangis dan berteriak penuh kekecewaan. "Ini jatah anak saya," teriak seorang ibu tua sambil merobek salah satu karung. Seorang bapak muda menyodorkan lembaran surat pengantar dari RT, yang selama ini selalu ditolak dengan alasan stok belum ada. "Saya ingat betul, 3 kali saya disuruh pulang. Dibilangnya belum turun. Tapi ternyata, ini semua ditimbun." Amarah warga yang memuncak mulai tidak bisa dikendalikan. Teriakan menjadi tak terarah, kayu-kayu mulai diangkat. Lemparan batu menghantam kaca jendela rumah. Pecahan kaca beterbangan, menyisakan suara riuh yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Bu Lurah Yuni sudah bersembunyi di balik kamar mandi. Ia menggigil, menutup mulutnya agar suara napasnya tak terdengar. Ponselnya mati. Lurah Darmawan belum juga pulang. Suaminya itu bahkan tak bisa dihubungi. Ia benar-benar sendiri. Dari luar rumah, seseorang tiba-tiba berteriak lantang, "Bakar saja. Rumah ini sarang kemunafikan. Rakyat lapar, mereka pesta." Tak butuh waktu lama. Seorang pemuda menyalakan obor dari kain bekas yang direndam solar. Obor itu dilempar ke arah tumpukan karung beras yang sudah basah amarah. Api mulai menyala, kecil tapi cepat menjilat. Suara teriakan berubah menjadi sorak. Warga lain mulai mengikuti. Api membesar dalam hitungan detik. Jendela terbakar, tirai kain hangus, suara kayu retak terdengar keras. Kepulan asap mengepul tinggi, menembus langit senja. Sebagian warga yang tadinya hanya menyaksikan, kini ikut berteriak. Beberapa tampak panik, tapi tak berani menghentikan. Tidak ada polisi, tidak ada petugas. Semua seolah diam. Mereka yang biasanya datang terlambat, kini bahkan tak tampak. Dari balik jeruji kamar mandi, Bu Lurah bisa melihat asap mengepul lewat celah. Ia mulai batuk. Napasnya sesak. Suara kaca pecah dan benda-benda yang terbakar membuatnya menutup telinga. "Allah tolong aku," bisiknya lirih, mata berkaca. Di luar rumah, warga terus berteriak. Api makin besar. Dan entah siapa yang pertama menyadari, rumah besar itu mulai runtuh perlahan, seperti tak kuat menahan dosa yang disimpan terlalu lama. Langkah mobil dinas berwarna hitam mendekati ujung jalan desa. Klakson dibunyikan sekali, 2 kali, tapi tak ada yang menyingkir. Lurah Darmawan turun dengan wajah bingung, melihat asap pekat membumbung dari arah rumahnya. Matanya terbelalak. "Astagfirullah, itu rumah saya?" Beberapa warga langsung menoleh. Seseorang menunjuk sambil berteriak, "Itu dia, lurahnya datang. Tangkap dia." Massa segera bergerak cepat. Lurah Darmawan tak sempat menutup pintu mobilnya. Ia dikepung dalam hitungan detik. Wajahnya disorot dengan kamera ponsel dari segala arah. Suara teriakan dan cacian menggema seperti gemuruh. "Mana istrimu?"
Suruh keluar sekarang juga. Kami lapar, kau dan istrimu kaya mendadak. Lurah Darmawan mencoba bicara, tunggu, ini pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi tidak ada yang percaya. Seorang ibu menampar dadanya sambil menangis. Saya janda, anak saya sakit. 2 kali saya minta beras, kau cuma kasih janji. Ternyata istrimu dagangin hak kami. Tangannya bergetar, napasnya memburu. Ia mencoba mencari celah untuk lari ke arah rumah, tapi rumah itu sudah tidak berbentuk. Api masih menjilat bagian belakang, sementara atap depan sudah ambruk. Para pemuda sibuk menyiram dengan air seadanya agar api tidak merambat ke rumah tetangga. Salah satu warga mendekat, matanya tajam. Istrimu ada di dalam. Kalau dia mati, darahnya di tanganmu sendiri. Wajah Lurah Darmawan langsung pucat. Ia berlari menerobos sisa api dan debu, mencoba masuk dari sisi samping. Tapi panasnya menyengat. Asap menghalangi pandangan. Ia batuk-batuk, mencoba memanggil nama istrinya. Yuni, Yuni, di mana kamu? Tak ada jawaban. Hanya suara kayu runtuh dan bara menyala. Dari balik kamar mandi yang nyaris gosong, suara lirih terdengar. Mas, tolong. Lurah Darmawan menggapai gagang pintu yang hangus, menarik dengan sekuat tenaga. Pintu itu roboh. Di dalam, istrinya terduduk lemas, wajahnya hitam oleh asap. Ia masih hidup. Dengan sisa tenaga, Lurah Darmawan mengangkat istrinya keluar. Beberapa warga yang tadi murka kini terdiam. Mereka menyaksikan lurah itu keluar dari kobaran api, menggendong istrinya yang hampir pingsan. Namun, diam itu tak berlangsung lama. Begitu pasangan itu keluar pagar rumah, teriakan kembali pecah. Jangan kira ini selesai. Kalian harus bertanggung jawab. Bawa ke kantor desa. Jangan biarkan mereka kabur. Lurah Darmawan baru saja menyelamatkan istrinya dari api, tapi kini mereka berdua harus menghadapi api yang lebih besar. Amarah warga. Dan itu belum akan padam. Pagi belum benar-benar terang ketika sirene dari kejauhan mulai terdengar. Mobil hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri melaju cepat menuju balai desa, disusul 2 kendaraan polisi tak bertanda. Asap dari rumah Lurah Darmawan masih menggantung di udara ketika rombongan itu tiba, membuat warga yang masih berjaga sontak bangkit. Seorang pria berbadan tegap, berjas gelap, turun lebih dulu. Wajahnya kaku. Ia langsung membuka map tebal dan menatap lurah yang kini duduk bersandar lemas di pos penjagaan. Nama saya Agus. Dari Inspektorat Khusus. Kami sudah terima laporan. Dan kami datang bukan untuk bicara, tapi menyita dan mengamankan. Warga bersorak. Tapi di balik kegembiraan itu, beberapa orang memperhatikan sesuatu yang ganjil. Seorang pemuda, Andi, membisik pada Raka, kau lihat enggak? Mereka datang tanpa wartawan. Padahal kasus sebesar ini, biasanya rame. Raka mengangguk pelan. Dan, lihat tuh, polisi yang ikut diam aja dari tadi. Sementara itu, Pak Agus dan timnya masuk rumah yang hangus. Mereka cepat. Terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, gudang rahasia sudah dikosongkan. Barang-barang sembako dan koper uang dimasukkan ke dalam truk. Tak ada label penyitaan, tak ada pengumuman resmi. Warga hanya disuruh minggir. Maaf, ini dalam penyelidikan. Barang-barang harus kami bawa ke kabupaten, kata seorang staf sambil menghalangi kamera warga yang merekam. Pak Dusun Taryo berusaha mendekat. Pak, mohon izin, ini hak masyarakat. Kami ingin kejelasan. Jangan hanya diambil, lalu hilang begitu saja. Tapi Agus menatapnya dingin. Pak Dusun, ini urusan negara. Biar kami yang selesaikan. Di saat itu, Raka merasa ada yang semakin tak beres. Ia buru-buru memanggil Andi dan 2 orang lain. Kalian ikuti truk itu. Jangan dekat-dekat, cukup pastikan kemana arah mereka. Catat pelat nomornya. Sementara truk mulai bergerak, warga mulai ribut lagi. Pak, koper uang itu harusnya buat rakyat. Jangan dibawa semua. Namun aparat membentak. Diam, ini sudah ditangani pusat. Suasana mulai tegang. Seorang ibu menjerit,
Jangan-jangan ini malah disembunyikan lagi. Kayak lurah itu. Seketika warga kembali mengepung truk yang terakhir, tapi suara tembakan peringatan membuat semuanya terdiam. Polisi mulai membawa senjata. Pak Agus memberi perintah tegas. Siapapun yang menghalangi, kami anggap provokator. Dan begitu saja, rombongan itu pergi, meninggalkan desa dalam kebingungan dan tanda tanya besar. Di kejauhan, Andi mengikuti dengan motor, membisik Raka lewat ponsel. "Ra, ini aneh, truknya nggak ke arah kabupaten." Mereka belok ke jalan menuju gudang tua dekat kebun karet, tempat yang udah lama nggak dipakai siapa-siapa. Wajah Raka langsung tegang. Mereka bukan penyelamat. Mereka bagian dari permainan ini. Langit di atas desa ngelaras mendung berat. Angin membawa bau bekas kebakaran dan rasa marah yang belum tuntas. Di pojok balai desa, Raka memegang ponsel erat-erat. Suara Andi di ujung telepon terdengar tergesa dan tegang. "Ra, kau nggak bakal percaya ini. Truk itu berhenti di gudang tua dekat kebun karet. Tapi, di sana udah ada orang-orang lain. Mereka pakai pakaian sipil, bawa senjata. Sepertinya bukan polisi, tapi juga bukan preman." Raka langsung bangkit dari duduknya. Ia mendekat ke Pak Dusun Taryo dan berbisik pelan. "Pak, sepertinya ini lebih besar dari sekadar korupsi lurah. Ini jaringan. Ada yang lindungi mereka dari atas." Pak Taryo terdiam. Sorot matanya menunjukkan rasa kecewa dan ketakutan. Tapi ia tahu, sudah tak bisa mundur. Malam itu, di rumah seorang tokoh masyarakat yang aman dari kerumunan, Raka, Andi, dan beberapa pemuda lainnya menggelar pertemuan diam-diam. Mereka membuka hasil rekaman kamera ponsel Andi. Terlihat jelas, truk membawa barang sitaan itu tidak dibawa ke kantor kabupaten, melainkan masuk ke gudang tua. Di sana, para pria berjaket gelap memindahkan koper uang dan beberapa dus berisi sembako ke mobil pribadi. "Lihat ini," ujar Andi sambil membekukan frame video. "Orang ini, yang bawa koper. Aku pernah lihat wajahnya di medsos. Dia staf khusus Kementerian Sosial, pernah viral karena foto bareng menteri." Suasana ruangan mendadak sunyi. Raka menggebrak meja. Berarti, dari atas sampai bawah semua terlibat. Ini sistematis. Salah satu pemuda, Budi, yang selama ini diam, berkata pelan. "Kalau mereka tahu kita punya bukti ini, nyawa bisa jadi taruhannya." Tapi Raka tidak goyah. "Justru karena itu kita harus sebarkan sekarang juga. Bukan tunggu besok. Aku akan kirim ke jurnalis independen yang pernah kontak denganku. Yang berani dan gak takut ancaman." Namun sebelum mereka bertindak, terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Nafas tertahan. Tokoh masyarakat yang punya rumah itu melangkah pelan ke pintu. "Siapa?" Suara di luar lirih tapi menggetarkan. Saya dari Kejaksaan Kabupaten. Saya tahu apa yang kalian temukan. Tolong, izinkan saya bicara. Tapi, jangan buka pintunya terlalu lebar. Saya juga sedang diincar." Mata Raka melebar. Perlahan ia mendekat. Di luar, tampak seorang pria muda dengan wajah letih, keringat mengalir di pelipisnya, dan mata terus menoleh ke belakang. "Saya Andri, penyidik pembantu. Saya tahu apa yang terjadi di desa ini bukan cuma kasus lokal. Kami sudah lama curiga, tapi tak punya bukti. Sekarang, kalian punya itu. Tapi cepat, kita harus pindah tempat. Mereka sudah tahu rekaman kalian. Nyawa kalian dalam bahaya." Di luar sana, mobil hitam melintas pelan di ujung gang. Dan di malam yang sunyi itu, perlahan semua kesadaran tentang kebenaran mulai retak. Ini bukan hanya tentang istri lurah dan beras bansos. Ini tentang konspirasi yang menjalar jauh lebih luas. Dan desa Nglaras sudah terlanjur menjadi titik pertama yang membongkarnya. Malam itu, rombongan kecil yang dipimpin Raka dan penyidik muda bernama Andri pindah ke sebuah rumah kosong di pinggiran desa. Rumah milik pensiunan tentara yang kini tinggal di luar kota. Tempat itu cukup aman. Tapi waktu terus bergerak cepat. Andri membuka laptopnya, menghubungkan sinyal khusus ke jaringan aman. "Aku akan kirimkan bukti-bukti ini ke kantor pusat Whistleblower. Tapi, aku butuh waktu.
Jaringan internet di sini lambat. Andi berjaga di jendela. Budi memeriksa belakang rumah. Tapi tak ada yang tahu bahwa di kejauhan, sebuah mobil dengan kaca gelap sudah berhenti, menunggu aba-aba. Seseorang sedang mengintai. Raka melihat ke arah luar, lalu berbisik, "Kau yakin bisa dipercaya?" Andri tak langsung menjawab. Ia mengetik cepat. Lalu mengangguk. "Aku sudah bersumpah. Aku masuk kejaksaan karena ingin bersihkan negeri ini, bukan jadi alat penguasa kotor." Tapi sebelum pengiriman selesai, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor, dor, jendela depan pecah. Semua tiarap. Suara motor dan mobil mendekat cepat. "Mereka datang," teriak Andi. "Cepat, amankan rekaman itu," pekik Andri. Raka meraih flash disk. Ia tahu mereka tak bisa selamat semua, tapi bukti itu harus keluar dari desa. "Lewat jalan tikus belakang," seru Budi sambil menarik Raka. Tapi baru beberapa langkah, peluru menembus dada Budi. Ia terjerembab, darah mengalir. "Lari, Rak, lari." Raka menahan tangis. Ia berlari ke arah ladang, masuk semak, menembus gelap. Di belakang, suara ledakan terdengar. Rumah itu diledakkan. Tidak ada lagi tempat kembali. Di tengah gelap, Raka mencapai rumah Pak Ustadz Rafiq, seorang kiai tua yang sejak awal turut prihatin dengan tragedi Bansos. Dengan nafas tersengal, ia menyerahkan flash disk. "Pak Ustadz, tolong simpan ini. Saya harus keluar malam ini juga. Kalau saya mati, pastikan ini sampai ke tangan yang tepat." Pak Ustadz tak banyak bicara. Ia paham. Dengan bantuan santri, Raka menyamar jadi pengantar sayur, naik mobil pick-up yang biasa mengantar ke kota. Di belakang, massa dan orang-orang berjas gelap mulai memburu. Bab 9. Cahaya dari Jakarta. 3 hari kemudian, di Jakarta, sebuah akun media independen bernama Suara Nurani mengunggah rekaman video berjudul "Bukti Persekongkolan Elit dengan Mafia Bansos", eksklusif dari Desang Laras. Video itu viral dalam 2 jam. Ribuan komentar membanjiri. Nama-nama yang sebelumnya dipuja sebagai dermawan, satu persatu ditelanjangi. Wajah Agus, staf istri lurah, pejabat kabupaten, hingga seorang anggota parlemen terekam jelas. Televisi tidak memberitakan. Tapi media sosial tak bisa dibungkam. Raka, yang berhasil mencapai kota, kini dalam perlindungan LSM dan pengacara. Tapi hidupnya tak pernah lagi tenang. Ia diburu, diancam, tapi tak gentar. Sementara itu di Desang Laras, warga kembali hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Beberapa orang hilang. Pak Taryo mendadak dibungkam. Tapi Pak Ustadz tetap teguh berdiri, memimpin doa dan menyuarakan satu kalimat. "Kalian boleh bunuh satu orang jujur, tapi kebenaran akan tetap hidup."